Saudara-saudari terkasih, Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa hari Minggu biasa ke-23 pada hari Minggu 4 September tahun 2022. Pada hari Minggu ini kita juga ingin membuka bulan Kitab Suci Nasional yang kita rayakan setiap tahun pada bulan September. Pada perayaan BKSN tahun 2022 ini, kita diajak untuk merenungkan tema Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Tema ini terinspirasi dari kitab Amos bab 5 ayat 6, Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini mengajak kita sebagai umat Katolik di Indonesia untuk merenungkan kembali sosok Allah sebagai sumber harapan hidup baru bagi setiap orang beriman. Karena pada dasarnya bahwa hidup manusia, khususnya umat Tuhan, harus menjadikan sabda Tuhan sebagai tumpuan hidup, sebagai pedoman dan pegangan hidup setiap hari. Saudara-saudari terkasih, bagi kita, sabda Tuhan tetap menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup kita setiap hari. Ajakan untuk merenungkan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini tentu didasari oleh peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, atau juga dalam konteks dunia pada umumnya, atau situasi-situasi yang sedang terjadi saat ini di seputar kehidupan kita, dan apa yang menjadi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi itu. Kita percaya Tuhan tetap menjadi sumber harapan kita dalam situasi apapun hidup kita. Kiranya hidup kita dipenuhi dengan harapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Dia adalah satu-satunya harapan kita di saat kita kehilangan harapan dalam hidup ini. Karena itu, jadikan siara hidup kita sebagai kesempatan bagi kita untuk mencari dan menemukan Tuhan, supaya kita boleh hidup, bahkan kita boleh hidup dalam segala kelimpahannya. Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas bab 14 ayat 25-33 hari ini mengajak kita untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang setia dan taat. Menjadi murid yang setia dan taat memang perlu komitmen atau pilihan dasar yang kuat. Pertama, kita harus memberi prioritas pada kepentingan Allah dan kehendak-Nya. Kita harus menjadikan Yesus sebagai tokoh sentral dalam hidup kita, bukan hal yang lain, bukan kekuatan-kekuatan duniawi. Dengan menempatkan kehendak Allah di atas segalanya, kita justru memperoleh keselamatan dan juga kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga sesama kita. Lalu yang kedua, menjadi murid Yesus yang sejati juga harus setia memanggul salib dan mengikuti Yesus. Seorang murid Yesus harus kuat menjalani hidup yang berat sekalipun, tidak mudah menyerah, penuh perjuangan menghadapi masa depan, bahkan jika itu menuntut pengorbanan diri sekalipun. Sebab upah di balik kesetiaan, di balik ketaatan kita adalah kemuliaan dan keselamatan, kebahagiaan untuk hidup kita. Lalu yang ketiga, menjadi murid Yesus yang setia juga berarti menjadi seorang murid yang penuh dengan pertimbangan dan perencanaan rohani. Dalam arti bahwa menjadi murid yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Menjadi murid yang bijaksana dan berani untuk keluar dari kebiasaan atau cara hidup yang lama. Berani berpikir, bersikap out of the box. Seorang murid yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Berpikir, berbicara, bertindak, dan bersikap yang baik dan benar. Dengan itu, kita menjadi murid Yesus yang berkualitas, yang berkarakter baik, karena mampu menerapkan prinsip kebijaksanaan rohani
juga bertindak dan bersikap yang baik dan benar dalam hidup. Karena itu saudara-saudariku terkasih, marilah selama bulan September ini kita jadikan kitab suci sebagai sumber inspirasi, sebagai pedoman bagi kita dalam menjalani hidup kita dan karya-karya kita setiap hari. Mari kita mencari dan menemukan Tuhan, sang sumber harapan baru itu, supaya kita boleh hidup dalam sukacita, hidup dalam damai, hidup dalam kegembiraan sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.